Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, dan salam sehat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu kelima di tahun 2021. Sungguh kebaikan dan kasih serta kemurahan Tuhan yang Ia nyatakan kepada kita umat-Nya. Mari kita mensyukuri semua itu dengan sorotan tema perkataannya penuh kuasa, sambil kita memuliakan namanya yang kudus dengan pujian hari Minggu, hari yang mulia. Dengan penuh kasih saya undang bangkit berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia merindukan agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Namun kita sering tidak menyadari bahwa diri kita penuh dengan dosa, baik dalam sikap, perilaku, pikiran, dan tutur kata yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita merendahkan diri dan hati kita di hadapan-Nya dengan penuh penyesalan dan memohon. Walau ku patut dihukumkan. Kala penuh
Karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, karena itu dengarkanlah berita anugerah. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Kendati hutang dosa. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Amin. Mari kita bermazmur kepada Tuhan dari Mazmur 111 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, dan kita baca secara berbalasan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Pujian kepada Tuhan, puji Tuhan semesta karena kebajikannya. Mazmur 136 ayat 1 dan 4. Kita akan menerima pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pertama dari Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 22. Yang kedua dari Pertama Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Dan yang ketiga dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga. Engkau yang telah memanggil kami memasuki rumah-Mu yang kudus saat ini. Engkau menghimpunkan kami sebagai umat percaya di dalam persekutuan ibadah hari Minggu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu kami pahami dan kami dapat melakukannya setiap hari. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama firman Tuhan terambil dari Ulangan 18 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyair, seorang pemantera, atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercelah di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu, demi namaku daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Demikianlah sabda firman Tuhan.
Pembacaan yang kedua yang terambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tentang persembahan berhala, tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang besar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebenaranmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan yang ketiga dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 28.
Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Amin. Saudara, kita akan merenungkan satu tema perenungan pada pagi ini, yaitu perkataannya penuh kuasa. Perkataannya penuh kuasa, batu makuasa tu kadanna. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah kata bijak bilang begini, kita dinilai dari apa yang kita ucapkan. Karena apa yang keluar dari mulut kita mencerminkan apa yang ada di dalam isi hati kita. Nah, saudara, ternyata sebuah perkataan atau ucapan mulut kita punya dampak yang sungguh luar biasa. Apa yang kita ucapkan itu meluap dari isi hati kita. Ketika kita memperkatakan yang baik, maka yang baik itu meluap dari isi hati kita yang baik. Sebaliknya, ketika kita memperkatakan yang jahat, maka yang jahat itu meluap dari isi hati kita yang jahat. Jadi sesungguhnya sebuah perkataan yang keluar dari mulut kita memiliki kuasa, sebab perkataan adalah doa. Jadi jangan kita sembarangan mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Karena dari ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan dari ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bacaan utama kita hari ini mengisahkan pada hari Sabat Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Yesus menyampaikan ajarannya sekaligus menyampaikan misinya, yaitu misi kerajaan Allah. Orang-orang yang mendengar dan menyaksikan pengajaran Yesus ketika itu, mereka semua takjub, merasa heran sekali, bahkan kagum akan cara mengajar Yesus yang jauh berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Tiba-tiba
datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya dan berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu pun menjerit dengan nyaring dan keluar daripadanya. Semua menjadi takjub dan memperbincangkannya, serta berkata, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Saudara, tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di Galilea ketika itu. Perkataan Yesus sungguh luar biasa, penuh dengan kuasa. Pertanyaan untuk kita renungkan, apa yang seharusnya kita lakukan sesudah kita mendengar pengajaran dari Yesus yang penuh dengan kuasa? Apa Ratu Paralu Tapogau? Setelah kita mendengarkan pengajaran Yesus yang penuh kuasa, yang pertama, Yesus mampu mengusir roh jahat tanpa ritus, tanpa mantra, dan bahkan tanpa menyentuh orang yang sedang kerasukan roh jahat itu. Yesus hanya mengatakan, "Diam dan keluarlah dari orang itu." Saudara, itu pertanda bahwa kata-kata Yesus sangat sederhana, tetapi penuh dengan kuasa. Karena itu, perkatakanlah apa yang baik dan bukan apa yang jahat. Karena sesungguhnya di setiap perkataan yang baik memiliki kuasa. Amin. Kedua, dengarkanlah perkataan setiap hamba Tuhan yang telah diutus untuk melayani kita. Perkataan setiap hamba Tuhan adalah doa bagi kita. Amin. Karena itu dengarkanlah dan terimalah segala nasihat dan pengajaran yang diberikan kepada kita dengan penuh kuasa. Ketiga, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari berbagai pergumulan, bahkan dari belenggu dosa, maka tugas kita adalah membangun pula iman orang lain, supaya mereka juga yang belum percaya bisa mengenal Allah yang penuh dengan kuasa. Keempat, percakapkanlah, ceritakanlah, serta bagikanlah ajaran Yesus yang penuh kuasa itu dalam hidup kita setiap hari. Mari beranilah dan jangan takut. Ceritakanlah kuasa Yesus sebagai respon kita dalam menerima anugerah Tuhan, sebab perkataannya penuh dengan kuasa. Haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Terima kasih kesempatan mendengar firman-Mu hari ini. Engkau meyakinkan kami
bahwa di setiap perkataanmu ada kuasa yang sungguh dahsyat dan ajaib. Karena itu ya Bapa, biarlah kami mau membuka telinga kami, hati kami, untuk selalu mendengarkan perkataan-Mu. Sebab ketika kami percaya, ketika kami yakin, maka perkataan Yesus penuh dengan kuasa dan akan mendatangkan segala yang baik di dalam kehidupan kami. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh. Persekutuan
Saatnya kita membawa ungkapan syukur sebagai respon kita kepada firman Tuhan, terlebih berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Sambil pundi dijalankan, kita iringi dengan PKJ 277 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa. Dilanjutkan dengan persembahan pujian berupa soloh. Kerinduanku
kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami di minggu pagi ini. Baik kami yang beribadah dalam gedung gereja, pun kami yang beribadah di rumah masing-masing. Firman-Mu telah hadir menyapa kami, mengingatkan kami bahwa perkataan-Mu penuh dengan kuasa. Karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk percaya dan memegang perkataan-Mu, sebab perkataan-Mu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami, jikalau kami setia mendengar dan melakukannya. Bapa di sorga, kami berdoa buat semua warga jemaat-Mu di dalam kehidupan dan pergumulan mereka. Bagi yang berduka cita, kami berdoa buat keluarga Bapak Peter Paladan, keluarga almarhumah Yohana Kanino, keluarga almarhumah Yohana Mangapa, keluarga Bapak Gusrian Tomengan, keluarga Bapak John Sarra. Tuhan kiranya hadir dalam kehidupan mereka, menguatkan, menghiburkan dalam menjalani duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Bagi warga jemaat yang sakit di dalam kelemahan tubuh Tuhan, baik itu yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit, bahkan dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan kiranya akan memulihkan keadaan mereka. Sembuhkanlah mereka Tuhan, menurut kasih dan kuasa-Mu. Bagi warga jemaat yang sudah tua dalam lanjut usia, Tuhan memberi kekuatan dalam menjalani masa tuanya. Bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan hari ini, Engkau berkati mereka, sempurnakan sukacita mereka, dan ingatkan mereka untuk selalu bersyukur kepadamu. Persembahan yang telah kami nyatakan, terimalah persembahan kami Tuhan, supaya berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan boleh digunakan dengan baik dalam penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami semua yang telah mengambil bagian hari ini, Engkau memberkati kami Tuhan. Pakailah kami lebih lagi secara luar biasa, supaya dengan talenta dan potensi yang Tuhan berikan, kami boleh menjadi berkat bagi jemaat, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih menjadi pergumulan dunia ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Engkau yang akan memulihkan dunia ini, memulihkan bangsa kami, memulihkan daerah kami, di waktu yang Tuhan tentukan nantinya, waktu Tuhan, bukan waktu kami manusia. Bapa di sorga, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan, mengalami bencana alam, gempa bumi, dan berbagai peristiwa alam lainnya. Biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, menyatakan kuasa-Mu, dan pakailah kami, supaya kami pun juga dapat menyatakan kepedulian kasih kami kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ungkapan syukur kami, syafaat yang kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Bila badai hidup menerpamu, kita nyanyikan. Tuhan
Saudara, pergilah. Ingatlah bahwa perkataannya penuh kuasa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lagu untuk menutup ibadah pada pagi ini, Yesus, Kau sungguh baik. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Selamat siang.